Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masuk di kaidah yang ke-13. Kemarin sudah kita baca separuh lebih. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa dari mereka itu yang lebih dekat kepada kalian kemanfaatannya. Masuk di halaman 89. Terakhir kemarin penulis menyebutkan tentang Syekh Ali At-Tantawi. Jadi beliau itu termasuk seorang ulama yang diberikan anak-anak perempuan, tidak diberi anak laki-laki. Kemarin disebutkan kalau seorang memiliki anak perempuan, jangan saudaraku yang saya hormati kemudian berkeluh kesah, gundah. Ingat, belum tentu anak perempuan itu tidak berbarokah dibandingkan dengan anak laki-laki. Panjang lebar kemarin sudah dibaca. Kemudian setelah itu, wa kama anal ayata fiha salwatun liman ibtala liman ibtalu bil banat fa fiha salwatun li ulaikal ladina ibtalu bi auladin muakin. Sebagaimana ayat tersebut di dalamnya ada hiburan bagi orang yang mereka itu diuji dengan anak perempuan. Maka juga di dalamnya ada hiburan bagi mereka yang diuji dengan anak-anak yang cacat. Kalau kasih perempuan tapi normal, Masya Allah. Diuji dengan anak yang cacat. Kanat i'aqatuhum sam'iyatan au basariyatan au akliyatan au badaniyatan. Yang cacat mereka itu bisa pendengaran. Kalau punya anak cacat pendengaran, biasanya pendengaran itu gabung dengan lesan. Bisu gabungannya tuli. Coba kalau diuji seperti itu, wah berat.
Kapan itu ada orang memiliki anak sudah usia umumnya orang bisa ngomong dengan lancar, anak ini belum bisa ngomong. Katanya secara medis, ya pengaruh dari tidak bisa ngomong itu karena pendengarannya bermasalah. Beli alat bantu dengar itu mungkin besarnya mungkin ini, tutup ini, bagian ini. Itu kalau nggak salah 20 juta itu. 20 juta. Padahal kalau jiglok ning ngarep-arepain itu, apa orang anggap 20 juta geleng-geleng gitu. Coba itu baru diuji pendengaran. Diuji pendengaran. Itu sudah berat. Apalagi kalau cacatnya itu basoriyah. Basoriyat itu nggak bisa melihat. Wah, berat lagi. Kalau orang cacat nggak bisa melihat, kan harus dituntun. Harus dituntun. Saya itu sebulan sekali ngisi di Wangkung. Wangkung itu Kulon Pasar mana itu ya? Ya, di situ kajian itu banyak yang datang itu diantaranya tunanetra. Saya kalau ingat itu Masya Allah. Jadi nikmat bisa melihat itu luar biasa. Kalau orang nggak bisa melihat, dunia ya peteng terus. Oh gelangan toh iki. Lah rasa nyawang ya. Ya. Saudara yang saya hormati, basoriyah. Lebih parah lagi akliyah. Cacatnya akal. Banyak itu orang punya anak tapi cacat akalnya. Cacat akal itu bisa usianya tidak sebanding dengan akalnya. Umurnya 17 tahun. Tapi akalnya seperti anak 3 tahun. Apa enggak medeni? Ya. Itu cacat akal. Cacat akal itu bisa memang tidak normal. Ada cacat badan. Mungkin nggak punya kaki, nggak punya tangan. Saudara yang saya hormati, fayuqalu lahum. Dikatakan kepada mereka, wa asa antakrau syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, sementara itu kebaikan bagi kalian. Sementara itu kebaikan bagi kalian. Lah ini saudara yang saya hormati, ayat ini hiburan. Bukan hanya yang punya anak perempuan, tapi mencakup mereka yang Allah kasih anak, tapi anaknya itu dalam kondisi cacat. Maka katakan kepada mereka, wallahi innakum latadruna ayya auladikum aqrabalakum naf'a. Demi Allah sesungguhnya kalian tidak mengetahui mana dari anak-anak kalian itu yang aqrabulakum naf'a. Lebih dekat untuk kalian kemanfaatannya. Kita tidak tahu. Tidak bisa seseorang mengatakan cacat. Jadi beban orang tua. Jadi beban orang tua. Kita nggak tahu itu. Fakat yakunu hadal mu'aku akrabulakum naf'a. Terkadang anak yang cacat ini lebih dekat kepada kalian kemanfaatannya fid dunya qablal akhirah. Dunia sebelum negeri akhirat. Sebelum negeri akhirat. Apa coba? Kemanfaatan dari sisi dunia. Fakam futihat hadil ibtila'atu liwalidai haula'il mu'akin min ladati ta'aluki billah. Betapa banyak dibukakan ujian bagi orang tua yang memiliki anak cacat. Ternyata dunia itu mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa, kelezatan bergantung dengan Allah. Kalau suruh contoh, saya pernah itu menemukan seseorang yang dulu, kalau orangnya sudah gagah, ya, gede dhuwur gagah, tapi dulu nggak kenal ngaji. Dia cerita salah satu sebab dia mau beribadah kepada Allah dekat dengan masjid, menikah, anak pertama, lahir itu kurang sempurna. Lahir itu kurang sempurna. Itu menjadikan dia pukulan yang berat sekali. Sampai akhirnya ada keledatan bergantung dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini luar biasa ini. Ya. Kan terkadang seseorang itu mau kembali kepada ketaatan kalau Allah kasih seperti itu. Dulu sebelumnya sombong. Ketemu orang punya anak kurang sempurna, wah dinyai dielek-elek. Nanti kesombongannya itu hancur ketika Allah kasih ujian seperti itu. Allah kasih ujian seperti itu. Ini yang pertama. Keledatan bergantung dengan Allah. Yang kedua, keledatan bermunajat kepada Allah. Orang kalau punya anak cacat, apa yang dia minta? Kepada Allah itu diberikan kesembuhan. Saya ketemu orang yang ini, akal. Jadi secara akal anaknya itu nggak sempurna. Doanya kuat itu. Ya Allah, terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal munajat itu seagung-agung ibadah. Dan ini sudah sering dibahas dalam perkara akidah. Doa itu merupakan inti daripada ibadah. Lawang orang berdoa itu belum dikabulkan sudah berpahala kok. Sampai Umar bin Khattab itu tidak pernah memikirkan terkabulnya doa. Tapi yang beliau berikan perhatian, bagaimana bisa berdoa. Karena beliau tahu, kalau Allah memberikan janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Umar yakin mesti dikabulkan. Tapi orang untuk bisa bermunajat kepada Allah gak gampang. Apalagi orang-orang yang sombong. Makanya kelanjutan ayat innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong. Orang sombong itu selalu berdoa, enggak. Ngono itu tak ndonga. Menganggap punya kemampuan. Coba dari sisi dunia ujian anak cacat, yang kedua semangat munajat. Ini merasakan keledatan berdoa kepada Allah. Wa rajaihil faraj. Demikian pula harapan diberikan jalan keluar. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi kita nggak tahu. Justru terkadang sesuatu yang kita tidak suka, di situ tersimpan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian kata Syekh, wa kam rabata hadil ibtilaat fi nufusi walidai al-mu'akin min ma'ani sabri wal ihtimali malam takun tahsulu lahum laula hadil ibtilaat. Wakam. Kemudian kata Syekh, betapa banyak ujian ini berakibat dalam jiwa orang tua yang anaknya cacat. Itu tahu tentang makna kesabaran. Tahu tentang makna kesabaran. Tadi kasih contoh, misalkan cacatnya basoriah. Raison delok. Jadi raison delok itu kadang anak jalan, tahu-tahu tubruk ya sesuatu, kemudian berdarah. Harus sabar itu. Walaupun orang tua, namanya orang tua, sayangnya kepada anak sambil ngelapi, getai, nangis. Tapi Masya Allah, kesabaran. Saudara yang saya hormati, apalagi ujian cacat itu kesabaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa nolak. Isane sabar. Isane sabar. Kalau dari orang kan kadang bisa protes. Dari orang protes. Makanya seseorang itu kalau dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bisa bersabar dibandingkan dengan orang. Kenapa kalau lebih bisa bersabar? Lebih enak Mas. Mangan karo uyah ya apa enak gitu. Lah terus karo apa? Mau misalkan bebek goreng duitnya sapa sing nggo tuku? Lho wong mampunya cuma nasi dengan garam. Dia akan dipaksa untuk bersabar. Kayak punya anak misalkan cacat. Mau gimana lagi? Oh timbang cacat pateni walah. Malah dosa besar ya. Dipaksa untuk bersabar. Tahu tentang makna kesabaran. Tahu tentang makna seseorang itu harus menanggung ketetapan Allah. Malam takun tahsululahum. Yang sebelumnya ini gak didapat. Jadi Masya Allah ya luar biasa.
mengajarkan tentang makna kesabaran. Hidup nggak ada yang lepas dari kesabaran. Sampai para ulama itu mengatakan hidup itu bukan syukur dan sabar, tapi sabar semua. Walaupun sebagian mengatakan kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat musibah sabar. Tapi sebagian mengatakan hidup itu sabar semua. Kenapa hidup sabar semua? Karena kenikmatan itu juga ujian. Ya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Adapun manusia ketika Tuhannya mengujinya. Apa ujiannya? Kasih nikmat, kasih kemuliaan. Itu dituntut sabar. Masya Allah ya, luar biasa. Ini baru di dunia. Syekh menyebutkan tadi ada 4 perkara yang 4 perkara itu sudah luar biasa. Keledatan bergantung dengan Allah, keledatan munajat, keledatan roja, yang keempatnya keledatan tentang kesabaran. Keledatan tentang kesabaran. Yaitu tadi, sabar kalau dari ketetapan Allah itu mesti bisa nggak bisa harus sabar. Harus sabar. Contohnya kayak orang kalau dulu guru kita itu kasih contoh, kita duduk di bawah pohon. Kalau duduk di bawah pohon kemudian ada ranting pohon yang kering jatuh kena kepala kita. Itu kepeksa sabar itu. Tapi kejegulaan panggaring itu kena kepala, bonjor misalnya. Itu sabar, nggak mungkin muni-muni. Ranting ini nggak lihat-lihat. Nanti kalau saya pergi mau jiglok sih, enggak itu. Tapi coba kalau misalkan kita di bawah pohon, orang di atas panjat pohon itu tebang rantingnya. Tebang rantingnya. Dia sudah pikirkan nanti kalau dijatuhkan ke sana, tapi kena kepala kita. Langsung miso-misoi. Oh, mata nih ranyawang. Oh, ini ngisorane uang, jiglok nih kono katanya. Iya. Ini luar biasa ya. Jadi kebaikan berkaitan dari seseorang mendapatkan musibah. Ini di dunia. Adapun di akhirat, fala'alla amsala hadil ibtilaati bihaula ilmu akina takunu sababan fi rif'ati darajatihim indallahi azza wa jalla rif'atan qad la tablughu huha a'maluhum. Di akhirat itu bisa jadi contoh-contoh ujian ini, jadi ujian memiliki anak-anak yang cacat. Tadi kita sampaikan berat. Ya, saya itu kalau kelahiran anak tak delok normal itu seneng banget. Gimana? Normal genep. Seneng. Coba kalau misalnya lahir piye? Sikile kurang siji. Wah. Sudah neng ati itu rasanya piye? Apa meneh ra ono sirahe? Ya ora urip. Iya. Ini saudara yang saya hormati, kalau lahir sempurna sudah luar biasa. Di akhirat bisa jadi ketika seorang memiliki anak cacat sebab ketinggian derajat mereka di sisi Allah. Tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena ketergantungan kepada Allah sempurna. Doanya luar biasa, harapannya luar biasa, sabarnya tinggi. Itu mengantarkan mendapatkan kedudukan yang tinggi yang tidak bisa dicapai oleh amalan. Ini di akhirat. Ini di akhirat. Demikian pula. Walain kanatil ayatu wadihatal makna fi maudu'il ibtila'il bil banat au bi abna'i fihim ahad au i'aqad fa innahu yumkinu an yuqasa 'alaiha umurun ukhra. Walaupun ayat ini gamblang, maknanya berkaitan tentang ujian anak perempuan atau anak-anak yang di situ ada ahad, kelainan atau cacat. Tapi mungkin bisa untuk dikiaskan dalam perkara-perkara yang lain. Bisa dikiaskan dalam perkara-perkara yang lain. Sekarang penulis kasih contoh. Apa contoh amalan yang lain yang kita belum tahu mana amalan kita ini lebih bermanfaat? Contohnya al-a'malus sholihat, amalan soleh, sholat jamaah sregep, baca Quran, zikir,
Sregep, sedekah, sregep. Au mu'alafat, atau bikin tulisan, bikin buku. Kemanfaatan kan luar biasa. Au maqalat, bikin makalah-makalah. Atau al-kalimat. Kalimat itu status misalkan. Kadang status itu orang moco dapat faedah itu. Ya, cuman sayangnya orang kalau kasih statusnya ramutu. Ya. Kan status ramutu itu kadang permasalahan pribadi, anyel sama bojone, bikin status. Wanita bikin pusing. Ya. Akhirnya sing moco, waduh. Ya, ini sopo ini. Apalagi kalau orang baperan, wah, rumongso disinggung. Ya. Nah, seperti itu nggak manfaat. Tapi kalau status yang manfaat, nasihat-nasihat yang manfaat. Saudara yang saya hormati, bal wal ibadat, bahkan semua bentuk ibadah. Fala yadril insanu ayatil kal a'mali wal mu'alafati wal ibadati aktsara naf'an lahu fil akhirah. Bahkan manusia itu tidak mengetahui amalan, bikin kitab, ibadah itu mana di akhirat yang paling banyak memberikan kemanfaatan. Kita tidak tahu itu. Makanya kalau kita tidak tahu, jangan remehkan amalan kebaikan walaupun kecil. Jangan remehkan amalan kebaikan walaupun kecil. Bisa jadi, ya, kita neng dalan ketemu orang, standarnya lali. Berarti kalau standarnya lali itu berarti orang motor anyar. Ya. Kalau motor lawas kan standarnya saya nyantol, mesin ini masih bisa hidup. Jangan hormati, kita hanya sekedar mas nuwun sewu standar. Karena muncul dari keikhlasan, ketulusan hati, di akhirat justru kemanfaatannya lebih besar. Kan banyak diterangkan dalam hadis. Seorang perempuan kasih minum seekor anjing. Perempuannya pelacur. Yang dikasih minum anjing. Air minum yang diberikan, air sumur itu. Bukan air zam-zam. Nyorek kiri ombenan zam-zam ini. Iya. Air sumur itu. Tapi justru amalan yang orang pandang remeh itu malah mengantarkan seseorang itu diampunkan dosanya. Wanita pelacur. Makanya penulis kasih contoh sekarang. Ta'amal Fisu ali Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilal. Coba perhatikan pertanyaan Nabi kepada Bilal. Haina ma sami'a sallallahu alaihi wasallam khasfana lai fil jannah. Ketika Nabi mendengar bunyi terompah dari gerakan sandalnya Bilal itu di jannah. Kan kalau sandal zaman dahulu mungkin lah kayak teklek lah. Teklek itu kalau melakukan teklek itu. Sekarang jarang. Ya sandal kayu itu sejarang. Paling sandal ban. Ya, tapi sandal ban juga sekeras teklek. Kata Nabi, akhbirni bi arja amalin amil tau fil Islam. Bilal, coba kabarkan kepadaku amalan apa yang paling kamu harapkan kamu amalkan dalam Islam. Maka kata Bilal, inni lam atawaddo sa'atan min lailin au naharin illa sholaitu bidzalikal wudu'i rakaataini. Wahai Rasul, sesungguhnya aku tidaklah wudu di waktu malam ataupun siang. Kecuali setelah wudu itu aku sholat ya sesuai dengan sholat 2 rakaat dengan wudu itu. Itu namanya sholat sunnah wudu. Coba sholat sunnah wudu. Sunnah. Amalan sunnah. Tapi perhatikan malah justru mengantarkan sampai suara terompah kakinya itu di jannah. Sholat sunnah itu. Makanya kata penulis, ta'ammal. Kaifa annahu lam yadhkur Bilal jihadahu ma'ar Rasul sallallahu wala iltizamahu bil adan. Coba perhatikan. Kenapa Bilal itu tidak menyebutkan jihadnya bersama Rasul? Bilal kok bunyi terompah sandalmu ning jannah itu apa amalan yang paling istimewa? Oh Rasul, saya jihad bersama engkau. Bukan itu. Atau saya senantiasa adan. Wow, muadzin itu pahalanya besar sekali. Ini pernah kita sampaikan
Kalau ditanya imam dengan muadzin, itu lebih tinggi kedudukan muadzin. Lebih tinggi kedudukan muadzin. Karena muadzin itu didoakan mendapatkan ampunan, imam didoakan mendapatkan kelurusan. Orang itu lurus dulu baru dapat ampunan. Ya, ini amalan yang istimewa, lehernya di akhirat panjang. Ini jangan guyu. Oh ya jerapah. Ya kalau disebutkan keistimewaan itu berarti saudara yang saya hormati istimewa. Apa keutamaan muadzin? Sepanjang suara dia itu kelak akan menjadi saksi. Padahal kalau sekarang adzan, wah nganggo menara, kemudian horn itu toa itu terkenal ya. Wah guandang luar biasa. Itu semua sepanjang yang mendengar suara itu menjadi saksi. Bilal nggak sebutkan itu. Tapi apa yang Bilal sebutkan? Yang Bilal sebutkan itu adalah senantiasa menjaga sholat sunnah wudhu. Senantiasa menjaga sholat sunnah wudhu. Jamaah hormati, ini menunjukkan supaya kita, kata penulis, wahada kulluhu yada'ul abdah li'an yuksira min abwabil khair. Semua ini itu menyeru hamba supaya memperbanyak pintu-pintu kebaikan. Kita nggak tahu. La yadri aya a'malillati qatakunu sababan fi naili ridwanillahi wal jannah. Kita tidak tahu amalan mana yang itu menjadi sebab mengantarkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Kita tidak mengetahui. Bisa jadi amalan kita yang mengantarkan kita masuk jannah. Itu esok-esok wong tuane digaweke teh panas misalkan. Apa? Ngetesi. Bisa jadi cuman itu. Itu bisa. Makanya sekecil apapun jangan remehkan. Sekecil apapun jangan remehkan. Karena bisa jadi amalan yang kita anggap kecil itu justru mengantarkan seseorang masuk ke dalam jannah. Saudara yang saya hormati, lebih luas bukan hanya keluarga. Termasuk amalan kita. Ini kita semangat. Wala rubba amalin kabirin walakin tahalahu ma tahalahu min hududid dunya. Falam yantafi bi sahibuhu. Terkadang amalan besar tapi masuk padanya apa yang masuk berkaitan dengan bagian jiwa. Bagian jiwa itu disanjung, dipuji. Bagian jiwa itu dikasih kesenangan-kesenangan dunia. Diwongke. Amalan besar tapi nggak ikhlas. Pemiliknya tidak bisa memetik manfaat. Sampai nanti diterangkan di dalam hadis, ada 3 amalan yang luar biasa. 1, sedekah. Sedekah itu bukan amalan yang ringan ya. Amalan yang berat. Apalagi orang kondisinya penghasilannya mepet, kebutuhannya akeh. Suruh sedekah. Wow, 5.000 aja bagi orang itu kalau kondisi penghasilannya mepet, kebutuhannya akeh, berat. Ayo infak 5.000. 5.000 sesuk nggo tuku sayur. Nggo tuku sayur. Karena di sini sayur masih dapat 5.000. Ya, segone masak dhewe, sayure 5.000. Itu pilih sayur sing kasinan, sedina cukup itu. Ning sing kasinan ya. Jadi lawe siti-siti. Iya. Saudara yang hormati, sedekah yang pertama. Tapi niatannya pengen dikatakan dermawan. Kedua, belajar agama supaya dikatakan alim. Baca Quran supaya disebut qari. Yang ketiga, orang yang berjihad supaya dikatakan pemberani. Di dalam hadis, seret pertama kali ke neraka. Ini bahayanya. Tapi sebaliknya, wala rubba amalin qalilin adumat fihi niyah. Terkadang amalan yang kecil menjadi besar karena sebab niat. Niat. Yang tadi kita kasih contoh, kasih minum seekor anjing yang kehausan. Tapi niatannya tulus. Itu sebab diampunkan. Tadi penulis kasih contoh kisahnya Bilal. Bilal nggak menyebutkan jihadnya, nggak menyebutkan adannya. Tapi apa yang boleh sebutkan? Sholat sunnah wudhu. Sunnah nggak wajib.
Ya, sunnah tidak wajib. Itu bisa amalan kecil tapi menjadi besar pahalanya. Wa sadaqa sahibuha ma'allahi ta'ala fa asabahu thawaban la yahtur ala balihi. Ada ketulusan pelakunya bersama Allah. Tulus, ikhlas. Allah kasih pahala yang pahala itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Lah ini kata penulis, wa fi qissatil mar'atil baghi allati sakot kalban akbaru syahidin ala dalika. Kisah wanita pezina yang kasih minum seekor anjing itu merupakan bukti yang paling besar tentang itu. Kesimpulannya, kalau poin pertama diberikan ketetapan kayak apapun, sabar. Lebih khusus anak. Lebih khusus anak itu sabar. Caranya gimana? Menimbang anak kita dengan anak yang lain yang lebih buruk. Yang lebih buruk. Kapan itu kemarin ada orang cerita tentang anaknya. Wah, anakku. Terus si Jinin cerita nih ganti. Lah anakku. Kata dia, berarti saya mending anakku no. Saya mending anakku. Iya. Nanti juga begitu. Kalau dia cerita, anakku tiba nih karo kai sih. Luwih parah anakku. Ketemu dengan orang yang anaknya lebih parah lagi. Alhamdulillah. Anakku kelejingan kaya ngono ora sampai misalnya. Itu nanti dia akan bersyukur. Bersyukur. Ya. Saudara yang saya hormati, masuk padanya poin terakhir ini semangat beramal soleh. Kita nggak tahu mana amalan soleh kita itu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berbuat kebaikan. Bisa jadi sebab amalan kita itu yang orang pandang remeh, justru itu sebab mengantarkan kita mendapatkan pertolongan. Sudah pernah dengar kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua itu? Dari hujan ngiyup neng gua, tahu-tahu ada batu meluncur dari atas, menutupi mulut gua. Didorong, nggak gerak, didorong, nggak gerak. Akhirnya mereka meminta kepada Allah, wasilah supaya doa dikabulkan, itu dengan amal soleh. Salah satunya punya orang tua. Pekerjaannya menggembala kambing. Pulang, susu dari gembalaannya itu tidak dikasihkan anak istrinya sebelum orang tuanya minum. Bakti luar biasa. Pernah pulang kemalaman, anak istrinya kelaparan, anaknya nangis. Ya, susu itu tidak dikasihkan anak istri sebelum orang tuanya minum. Orang tuanya sudah ketiduran, ditunggu sampai bangun baru suruh minum. Padahal kalau misalkan susunya itu dibagi ini gue baik. Separuh minum kan boleh. Tapi saking baktinya sama orang tua, enggak. Ya, saya orang tua ini saya 2 orang tua dulu. Akhirnya batu yang di mulut gue itu terbuka. Coba. Amalan yang orang mungkin, waduh, ternyata justru itu yang menjadi sebab datangnya pertolongan. Yang kedua, punya karyawan, menggembala ternak, ternaknya itu ya belum dikasih upah ternaknya, tapi sudah pergi. Lah kemudian upahnya itu dikembangbiakkan menjadi 1 lembah. Setelah menjadi 1 lembah, karyawan itu datang, mana upah saya? Itu semua itu mbien gajimu saiki wis dadi semua nembane. Kabeh dijimu, ya nggak ditinggali satupun. Kalau orang sekarang ya wis matur nuwun banget ya saiki dadi akeh, ngene wae separuh-separuh. Enggak, itu semua dikasihkan. Akhirnya menjadi sebab terkabulnya doa. Lah sing keri dhewe, itu lebih lagi. Senang dengan orang perempuan. Ya, kemudian pengen berbuat zina, si perempuan ini kepepet butuh, gelem. Sudah dibayar. Begitu sudah duduk di antara 4 cabang. Ya, kasaran ini pokoknya karek timban itu cemplungin sumur, belum gitu aja. Itu si perempuan ini, takutlah kamu kepada Allah. Jangan pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Wah, ngandani mbok mau sadurunge ngono kan kudune ngono ya. Sekarang wis kayak gitu ya. Wis kayak gitu. Tapi saking takutnya kepada Allah, akhirnya dia tinggalkan. Bayaran dikasihkan. Saudara yang saya hormati, Allah selamatkan. Lah ini menunjukkan kepada kita kebaikan jangan diremehkan. Terkadang kebaikan kita itu pintu kebaikan kita.
pintu kebaikan kita. Banyak kok. Di dunia orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang luar biasa karena satu kebaikan yang orang anggap remeh. Tahu-tahu moro nang omah ngeteri duit akeh ngopo? Ra kelingan sapa ta iki? Saya itu dulu yang kaliren jenengan tulung. Itu ada itu. Jenengan tulung. Mungkin berkesan sekali. Setelah itu yang ditulung itu dalam urusan dunia sukses datang kepada kita. Kita tidak mengetahui. Jadi sekali lagi jangan remehkan kebaikan. Tapi syaratnya ikhlas. Wallahu ta'ala alam. Bahan renungan pertama. Tuba liman istana rabbi kitabillah fi takdiril manafi wal madar. Beruntung bagi orang yang mendapatkan cahaya dengan kitab Allah dalam menetapkan manfaat dan madarat. Jadi pertimbangan manfaat madarat Al-Quran. Pertimbangan manfaat madarat Al-Quran. Bukan akal. Itu kata penulis, tuba keberuntungan. Mari semua timbang maslahat madarat itu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Nanti akan mendapatkan keberhasilan. Yang kedua, irda bima qasamallahu lak min walidaini wa dzurriyyatin yumatti'ukallahu bihim mataan hasanah. Ridhoi apa yang Allah bagikan kepadamu dari orang tua. Kan kadang Allah kasih orang tua kepada kita itu tidak seperti orang tua orang lain. Kok pakku ora kaya pake kono. Kok mbokku ora kaya mboke kono. Jatah orang tuamu itu ridhoi. Keturunan juga begitu. Kok anakku ora kaya kono ya. Padahal dibanding-bandingkan itu kan sangat menyakitkan. Ya. Anakku nggak ada seperti sana. Ridhoi Allah kasih keturunan kepada kita. Nanti Allah akan anugerahkan kepadamu anugerah yang baik. Poin yang kedua. Yang ketiga, al-mutasyaimun min ba'di duriyatihim wa yurhikuna anfusahum wa yadlimuna duriyatahum. Orang yang merasa sial dengan sebagian keturunan mereka itu membebani diri mereka sendiri. Coba orang mendapatkan musibah, ya contoh minta anak laki-laki dikasih anak perempuan. Itu malah membebani dirinya sendiri. Ngopo males kerja, ngopo kerja, golek sapa? Wah anak pengen lanang malah metu itu. Nah. Dirinya beban itu. Nanti kalau sudah parah, ngengkleng, membebani dirinya sendiri. Mendolimi keturunan mereka. Kenapa dikatakan mendolimi keturunan mereka? Si anak perempuan, apa jawabannya? Lah apa salahku Bapak? Ya saya kalau suruh milih, pilih lahir lanang no, misalnya ya. Apa salahku? Mendolimi mereka. Mereka punya salah tapi dicela. Itu renungan yang ketiga. Yang keempat, ta'ammal fi qasasin wa hikayatil mu'akin kaifa kana katsiru minhum masdara sa'adatin wa barakatin likulli usratihi. Perhatikan dalam kisah-kisah kemudian ya hikayat. Kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan ujian cacat. Bagaimana kebanyakan dari mereka itu ternyata justru sumber kebahagiaan barokah setiap keluarganya. Ada itu orang dikasih anaknya cacat tapi ternyata itu sumber keberhasilan keberkahan. Alhamdulillah Mas, barokah anakku wuto katanya. Justru itu sumber kebahagiaan. Kita tidak mengetahui. Ini 4 bahan renungan ini dulu. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk dalam kaidah fa'in lam yastajibulak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak memenuhi seruanmu, maka ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.